Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Fadila Ayu Ningtyas selaku dosen pengampu mata kuliah Perkembangan Sosial dan Emosional Anak. Dan yang saya hormati pula kelas 3D yang saya cintai. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih berkumpul dalam kesempatan kali ini. Saya Siti Syifa Aisyah selaku moderator dalam diskusi attachment dan overlabeling dan juga ada teman saya Anissa Nursafaah dan Mira Novianti. Baik, langsung saja ke pematerian yang pertama yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, sebelum ke pembahasan, di sini ada poin-poin pembahasan. Yang pertama ada pengertian attachment, teori attachment menurut para ahli, fase-fase terbentuknya attachment, jenis-jenis attachment, pengertian overlabeling, pengaruh overlabeling, dampak overlabeling, dan solusi overlabeling. Baik, di sini saya akan membahas pengertian attachment. Attachment merupakan kelekatan atau ketertarikan seseorang dengan figur tertentu yang menunjukkan adanya kecenderungan dan keinginan anak untuk mencari kedekatan dengan orang tua, pengasuh, dan mencari kepuasan dalam hubungan dengan orang tuanya. Nah, attachment ini merupakan suatu ikatan emosional yang sangat kuat yang dikembangkan si anak itu melalui interaksinya baik itu di lingkungan sekitar rumahnya ataupun di sekolahnya dengan orang yang mempunyai arti khusus dalam kehidupannya, yaitu biasanya itu anak itu lebih lekat dengan eh, apa ya dengan orang sekitarnya gitu seperti orang tuanya dan teman-temannya. eh Selanjutnya saya akan membahas teori attachment. Teori yang pertama menurut Edward John Austin Bowlby, yaitu pengertian dari beliau, kelekatan attachment itu merupakan tingkah laku yang khusus pada manusia, yaitu kecenderungan dan keinginan seseorang untuk mencari kepuasan dalam hubungan dengan orang tersebut. Nah, jadi menurut Edward John Austin Bowlby ini, kelekatan seseorang yang benar-benar udah deket banget dan mempunyai suatu ikatan yang sangat erat gitu. Terus John Bowlby ini seseorang cenderung mencari mempertahankan kontaknya dengan orang-orang yang tertentu saja. Orang pertama yang dipilih seorang anak dalam membangun kelekatan adalah ibu atau pengasuh, ayah, dan saudara-saudara dekatnya. Nah, namun kelekatan ini itu akan bertahan cukup lama dalam rentang kehidupan manusia yang diawali dengan kelekatan anak pada ibu atau figur pengasuh lainnya. Terus ada teori attachment menurut Karut. Nah, pada tahun 2006, Karut ini mengemukakan bahwa attachment itu merupakan suatu ikatan emosional yang melibatkan keinginan untuk mencari dan mempertahankan kedekatannya dengan orang tertentu, terutama dalam keadaan sulit, suatu sistem yang menyediakan adanya rasa aman, perlindungan, dan keselamatan. Nah, jadi menurut Karut ini, jadi attachment itu suatu apa ya yang benar-benar lekat dan dia itu kalau si anak sedang kesulitan itu lebih dekatnya sama yang ngebantu si anak itu. Selanjutnya ada teori Wilson. Terry Wilson pada tahun 2006 berpendapat bahwa attachment itu adalah sebuah ikatan yang kuat dan berlangsung lama yang secara biologis berasal dan berfungsi untuk melindunginya dari bahaya. Jadi kayak apa ya? Sebenarnya sama aja
arti dari attachment dari Edward maupun Carruth. Tapi kalau Wilson itu lebih ke secara biologisnya. Berarti kalau biologis tuh lebih ke ayah ya, ayah sama ibunya, keluarganya intinya tuh. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya yang akan disampaikan oleh Anissa Nursafaah. Kepadanya disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Sini saya akan menjelaskan tentang fase-fase attachment. Eh, Fase pertama, sejak lahir sampai usia 3 bulan. Selama bulan pertama di awal kehidupan bayi, menunjukkan beragam jenis respon kepada orang-orang di sekitarnya dengan cara yang sama, yaitu tersenyum atau berceloteh. Eh, Berceloteh bayi dan senyuman adalah pemicu sosial yang berfungsi mempertahankan figur ibu dalam kedekatan dengan bayi dengan menunjukkan interaksi di antara mereka. Nah, fase kedua ada dari usia 3 sampai 6 bulan. Nah, fokus pada orang-orang yang dikenal. Pada fase ini, bayi mulai membatasi senyuman pada orang yang dikenalnya saja. Ketika melihat wajah yang tidak dikenalinya, mereka hanya diam saja. Celoteh dan tangisan hanya bisa didiamkan oleh orang yang dikenalinya. Nah, di sini tuh kayak semacam eh, si anak udah mulai kayak mengenal orang-orang terdekatnya. Jadi kalau sama orang yang belum dekat tuh kayak nggak bisa terlalu dekat lah. Untuk yang ketiga, fase usia 6 bulan sampai dengan 3 tahun. Nah, di sini udah termasuk fase-fase yang kelekatan yang intens dan pencarian kedekatan yang aktif. Pada usia 6 bulan, kemelekatan bayi pada orang tertentu menjadi semakin intens dan eksklusif. Hal tersebut terlihat saat figur ibu meninggalkan ruangan sang bayi dan menangis. Eh, Meninggalkan ruangan, sang bayi akan menangis keras dan memperhatikan kecemasan terhadap perpisahan. Ketika ibunya kembali dan berada di pelukan ibunya, maka bayi akan membalas ibunya dengan senyuman yang bahagia. Nah, pada usia 7 bulan, bayi menunjukkan ketakutan pada orang asing. Hal tersebut terlihat dengan tangisan yang keras ketika melihat orang asing, dan saat bayi sudah bisa merayap sekitar usia 8 bulan, sang bayi mulai mengikuti orang tuanya yang berjalan meninggalkannya. Di fase keempat, usia 3 hingga akhir masa kanak-kanak. Di sini adalah perilaku persahabatan. Sebelum menginjak usia 3 tahun, anak-anak hanya berkonsentrasi pada kebutuhannya sendiri untuk mempertahankan kedekatan tertentu eh, pada pengasuh atau orang tua. Mereka belum bisa memahami rencana atau tujuan pengasuhnya. Menginjak usia 3 tahun, mulai bisa memahami rencana dan dapat membayangkan apa yang dia lakukan saat orang tuanya pergi, sehingga mulai bertingkah seperti rekaman di dalam hubungan dengan orang tua. Nah, yang selanjutnya ada jenis-jenis attachment. Yang pertama adalah skor, kemampuan untuk membangun hubungan yang sehat dan tahan lama. Ini adalah hasil dari perasaan aman yang tercipta sejak masa kanak-kanak dari pola asuh orang tua. Eh, Misalnya seperti mudah mempercayai orang lain, kemampuan berkomunikasi yang baik, kemampuan mencari dukungan emosional, merasa aman saat sendirian, dan tidak bergantung pada orang. Dan yang kedua ada eh, anios atau avoidant attachment. Ini adalah teori yang berarti kegagalan membangun hubungan jangka panjang dengan orang lain. Alasannya karena ketidakmampuan mereka terlibat dalam keintiman fisik dan emosional. Anak yang tumbuh dengan karakter avoidant dan attachment belajar untuk memiliki rasa kemandirian yang kuat. Hal ini berujung pada ketidakmampuan bergantung pada orang lain untuk mendapatkan perawatan atau dukungan. Misalnya sering ditinggalkan dan mengurus diri sendiri, dipaksa untuk mandiri, sering ditegur karena terlihat manja, sering ditolak karena mengutarakan kebutuhan atau perasaan. Uh, dan yang ketiga ada ambivalent attachment. Nah, ini yang ketiga ada ambivalent attachment. Ini adalah kecemasan tentang keamanan hubungan. Misal, seorang anak yang sering memeriksa terus-menerus apakah ibunya masih di dekatnya saat bermain di taman bermain dan cenderung khawatir jika terpisah
sejenak dari sang ibu. Tipe ini mencirikan seseorang yang selalu merasa cemas dan khawatir tentang hubungannya. Mereka mungkin sering membutuhkan konfirmasi dan perhatian konstan agar merasa aman. Dan yang terakhir ada disorganized adjustment. Ini adalah tipe kelekatan yang polanya kompleks dan tidak konsisten, kerap menunjukkan perilaku yang bertentangan dan tidak terduga. Contohnya seorang anak yang seperti bergantian antara mencari pelukan dengan tiba-tiba menjauh dengan ekspresi wajah bingung. Tipe ini mungkin disebabkan oleh adanya pengalaman traumatis di masa kecil yang membuat anak kesulitan mengelola emosi dan akhirnya menjadi tidak konsisten. Selanjutnya adalah pengertian overlabeling. Overlabeling merupakan pemberian julukan kepada seseorang yang memiliki gejala-gejala perilaku tertentu. Overlabeling pada anak usia dini merujuk pada praktik memberi terlalu banyak julukan yang mengidentifikasi terhadap perilaku atau karakteristik anak dengan cara yang berlebihan atau tidak proporsional. Ini sering terjadi ketika orang dewasa atau pengasuh cenderung menempatkan label atau mengkategorikan anak dalam berbagai aspek kehidupan mereka. Misalnya kepribadian, minat, keterampilan, atau kemampuan dengan cara yang terlalu mempersempit atau menggeneralisasi. Contohnya kayak eh, apa ya, si malas atau kayak si malas, eh, hey bodoh atau gimana gitu kayak yang kata-kata jelek itu tidak boleh. Sekian penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya pemaparan yang ketiga yang akan disampaikan oleh Mira Novianti. Kepadanya saya silakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada pengaruh overlabeling. Pengaruh overlabeling ada dua. Yang pertama dapat menghambat perkembangan dan pertumbuhan anak. Nah, di mana anak yang diberi label tertentu seperti anak malas, maka hal tersebut mungkin dapat mengalami stigma sosial, di mana stigma sosial ini adalah pandangan negatif atau penilaian buruk yang diterapkan pada individu atau kelompok berdasarkan ciri-ciri tertentu, seperti kondisi mental, status sosial, atau perilaku. Nah, hal ini yang dapat menurunkan rasa percaya diri dan motivasi anak. Karena itu dapat menghambat eksplorasi, kreativitas, dan eksperimen yang penting bagi perkembangan mereka. Nah, yang kedua, overlabeling dapat mempengaruhi harga diri anak. Jadi, jika anak merasa bahwa mereka selalu diberi label negatif yang melekat, dapat mempengaruhi cara anak memandang tentang diri mereka sendiri. Ini dapat berdampak pada keyakinan diri, motivasi, dan percaya diri mereka dalam menjalani kehidupan sehari-harinya. Contohnya, anak yang diberi label anak si bodoh, maka akan kehilangan motivasi belajar. Anak akan merasa tidak ada gunanya walaupun sudah berusaha karena mereka yakin tidak akan bisa berhasil. Selanjutnya, ada dampak overlabeling. Overlabeling memberikan dampak negatif melalui dua cara. Yang pertama yaitu melalui self-labeling atau self-konsep diri. Nah, menurut Sigmund Freud, konsep diri berkembang melalui pengalaman, terutama perlakuan orang lain terhadap diri sendiri secara berulang-ulang. Nah, contohnya anak yang diberi label anak nakal, maka anak berdampak terhadap anak maka akan berdampak terhadap anak. Pertama, dari perilaku anak semakin buruk, di mana anak mungkin akan berperilaku sesuai dengan label yang diberikan, seolah-olah membenarkan ekspektasi orang lain. Kedua, anak kesulitan bersosialisasi, di mana teman-teman sebayanya mungkin akan menjauhi mereka, memperkuat perasaan
terisolasi dan tidak diterima. Ketiga, anak merasa tidak dicintai. Mereka mungkin merasa bahwa orang tua atau guru tidak menyayangi mereka karena terus-menerus memberikan label negatif. Yang kedua, melalui persepsi orang tua atau orang dewasa lain terhadap anak. Contohnya, anak yang diberi label seperti anak nakal ini seringkali diberikan pada anak yang hiperaktif atau sering melanggar aturan. Nah, anak yang terus-menerus mendengar label ini akan mulai percaya bahwa dirinya memang nakal dan akan berperilaku sesuai dengan label tersebut. Lalu, ia mungkin akan semakin sering melanggar aturan atau bahkan mencari perhatian dengan cara yang negatif. Oleh karena itu, apapun yang anak lakukan, orang tua atau orang dewasa lainnya menganggapnya sebagai anak nakal. Nah, selanjutnya ada solusi overlabeling. Solusi overlabeling yaitu orang tua, pengasuh, dan pendidik untuk menghindari overlabeling pada anak usia dini dengan menjadi orang tua yang lebih baik lagi dan memberikan dukungan, panduan yang baik, dan ruang bagi anak untuk mengeksplorasi minat dan potensi mereka tanpa dibatasi oleh julukan yang terlalu mempersempit. Lalu mengutamakan penerimaan, penghargaan, dan memberikan kesempatan bagi anak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuan dan minat mereka adalah pendekatan yang lebih sehat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian dari kelompok 4 tentang materi attachment dan overlabeling. Kami harap semua teman-teman kelas D bisa memahami dan bisa mencermati dari presentasi kelompok 4 ini. Baik, terima kasih. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.